Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official, ada kabar menarik nih mengenai. Setelah sempat vakum tahun lalu, kini Piala Presiden akan kembali digelar jelang kick-off Liga 1 dimulai. PSM memandang Piala Presiden sebagai ajang mencari komposisi tim, dan momen Tavares membangun fondasi Juku Eja untuk mengarungi kompetisi 2024/2025. Sementara ungkap media officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim, insya Allah PSM ikut berpartisipasi seperti sebelum-sebelumnya. Dalam pesan singkat yang diterima IDN Times, Sabtu, tanggal 7 Juni tahun 2024. Pada Piala Presiden 2022, PSM melaju hingga sebagai runner-up grup. Ini pencapaian terbaik mereka sejak turnamen pramusim dijalankan pada tahun 2015. Diadakannya kembali turnamen pramusim, akan jadi kesempatan bagi Tavares untuk mengolah tim, dan mengukur kedalaman skuad utama. Di lain sisi merupakan kesempatan pemain untuk membuktikan kualitasnya, untuk masuk dalam skuad utama Juku Eja. Walaupun turnamen pramusim ini belum memiliki tanggal yang pasti, namun, Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan bahwa turnamen pramusim ini akan rampung tepat 10 hari sebelum Liga 1 2024/2025 dimulai. Sedangkan untuk kick-off Liga 1 sudah ditetapkan pada tanggal 2 Agustus tahun 2024, dan diproyeksikan akan berakhir Mei tahun 2025, ungkap Direktur PT LIB tersebut seperti dilansir laman resmi PT LIB pada tanggal 31 Mei lalu. Menuai pro kontra masalah regulasi penambahan jumlah pemain asing. Bagi pihak yang kontra, penambahan kuota untuk pemain asing justru akan mempersempit kesempatan pemain lokal bersinar di Liga 1. Selain itu, kebijakan ini dikhawatirkan bakal membuat keuangan tim peserta bakal semakin boncos untuk menyambut kompetisi Liga 1 musim depan. Dari pihak yang pro, penambahan kuota pemain asing bakal jadi kesempatan pemain lokal untuk banyak belajar. Selain itu, para pemain lokal bakal terdorong untuk bermain di luar negeri. Direktur PT LIB, Ferry Paulus sudah siapkan antisipasi untuk penambahan kuota pemain asing, salah satunya melalui kebijakan pembatasan gaji atau salary cap. Setiap tim juga dikenai deposit yang akan dijamin oleh pemilik klub sendiri. Iya, nanti kita memang akan membuat seperti salary cap, ujar Ferry Paulus. Kemudian juga seperti yang dilakukan oleh klub-klub di luar. Ada yang namanya deposit dari klub-klub yang menjadi seperti guarantee letter, surat jaminan, dari pemilik klub sendiri, lanjutnya. Pihaknya bakal bekerja keras membantu pengelolaan finansial tim peserta Liga 1 2024/2025. Makanya kita bantu dalam sistem pengelolaan finansial di klub, ujar Ferry Paulus. Kita lagi merancang kayaknya yang akan kita gunakan adalah financial control. Tapi pembatasannya, salary cap, itu tetap ada, lanjutnya. Kebijakan finansial yang ketat dari PT LIB ini bisa jadi penentu seberapa besar uang yang bisa dibelanjakan tim untuk belanja pemain. PT LIB menjamin bahwa uang dari kompetisi Liga 1 musim depan bakal lebih besar dari tim peserta musim lalu. Sehingga seberapa besar pemasukan yang didapatkan oleh klub yang bisa dibelanjakan untuk pemain, ujar Ferry Paulus. Nah itu kita bantu. Apalagi musim depan ini bisa dibilang kontribusi yang Liga akan berikan jauh lebih besar dibandingkan tahun ini. Seperti contohnya seperti Persib nih. Persib ini kontribusi, fix kontribusinya kan 7,5 miliar. Tapi dia bisa mendekati 15 miliar karena mendekati juara. Karena rankingnya tinggi, sarenya besar. Nah, klub-klub ini harus juga istilahnya dimotivasi untuk bisa mendapatkan ranking sare dan sebagainya. Sehingga harus juga dipoles, harus diperbaiki, semua harus dikembangkan klub-klub tadi, ujarnya. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini, bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.